Pelatih Belanda belak-belakan soal timnas Indonesia mendunia, skuad Garuda sebenarnya seperti ini. Pelatih asal Belanda memberikan pandangan jujur mengenai potensi timnas Indonesia untuk mendunia. Dalam wawancara eksklusif, dia mengungkapkan kekuatan dan tantangan yang sebenarnya dimiliki oleh skuad Garuda. Apa yang membuat pelatih ini yakin Indonesia bisa bersaing di level dunia? Muda, menjanjikan, dan siap meledak, skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 menjadi ancaman baru dan patut disaksikan aksi-aksinya. Dengan skuad muda yang penuh talenta, timnas Indonesia siap memberikan kejutan di ASEAN Cup 2024. Pemain-pemain muda ini bukan hanya menjanjikan masa depan cerah, tetapi juga siap meledak di kompetisi ini. Dapatkah mereka membawa Indonesia meraih kesuksesan? ASEAN Cup 2024 mantap, selalu menunggu akan kecerdasan dan kecerdikan STY. Shin Tae-yong siapkan siasat khusus hadapi Myanmar yang turunkan tim senior. Rafael Struijk gabung hari ini. Menjelang pertandingan melawan Myanmar di ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong sudah menyiapkan strategi jitu untuk menghadapi tim yang akan menurunkan skuad senior. Sementara itu, Rafael Struijk akan bergabung dengan timnas Indonesia hari ini, menambah kekuatan di lini tengah. Apa yang akan terjadi dalam laga krusial ini? Tom Haye takjub dengan kekuatan Calvin Verdonk di timnas Indonesia, seperti punya 5 baterai. Tom Haye mengungkapkan kekagumannya terhadap Calvin Verdonk, pemain timnas Indonesia yang seolah tak kenal lelah. Pernahkah Anda melihat seorang pemain yang mampu bermain dengan energi tak terbatas sepanjang pertandingan? Tom bahkan berpendapat Verdonk seperti memiliki 5 baterai dalam tubuhnya. Dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia, Wonderkid PSM Makassar bertekad tampil maksimal di ASEAN Cup 2024. Kejutan datang dari Wonderkid PSM Makassar yang kini mendapatkan panggilan langsung ke timnas Indonesia. Dengan peluang bermain di ASEAN Cup 2024, pemain muda ini siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bagaimana persiapannya menjelang kompetisi bergengsi tersebut? Update timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Asnawi sudah gabung. Shin Tae-yong fokus strategi jelang lawan Myanmar. Tak lagi fokus pada latihan fisik. Timnas Indonesia semakin lengkap menjelang pertandingan di ASEAN Cup 2024 dengan Asnawi Mangkualam yang telah resmi bergabung. Kini Shin Tae-yong tak lagi fokus pada latihan fisik, melainkan lebih pada persiapan strategi untuk menghadapi Myanmar. Apa yang akan menjadi kejutan dari sang pelatih dalam laga penting ini? Media Vietnam sebut 5 pemain timnas Indonesia masih menakutkan di ASEAN Cup 2024. Media Vietnam memberikan pujian kepada 5 pemain timnas Indonesia, menyebut mereka sebagai ancaman serius di ASEAN Cup 2024. Meskipun ada banyak perubahan di tim, kekuatan Indonesia masih dianggap menakutkan. Siapa saja pemain yang dimaksud dan apa yang membuat mereka begitu ditakuti? Fans Malaysia sindir halus timnas Indonesia tanpa trofi, apalagi tim Garuda tampil sederhana di Piala AFF. Fans Malaysia kembali berulah dengan sindiran pedas untuk timnas Indonesia yang dianggap masih kosong trofi. Namun timnas Indonesia tampil sederhana di Piala AFF 2024 menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipandang remeh. Bagaimana respons Indonesia menghadapi sindiran ini?
sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Belanda belak-belakan soal timnas Indonesia mendunia, skuad Garuda sebenarnya seperti ini. Pelatih asal Belanda memberikan pandangan jujur mengenai potensi timnas Indonesia untuk mendunia. Dalam wawancara eksklusif, dia mengungkapkan kekuatan dan tantangan yang sebenarnya dimiliki oleh skuad Garuda. Apa yang membuat pelatih ini yakin Indonesia bisa bersaing di level dunia? Jeffrey D. Fischer pujian atas perkembangan timnas Indonesia, tim yang semakin kuat. Asisten pelatih FC Twente, Jeffrey D. Fischer, dengan belak-belakan memberikan pujian terhadap perkembangan pesat yang terjadi pada timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, timnas Indonesia semakin mendapatkan perhatian dunia setelah tampil cemerlang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Pada laga terakhir melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut cukup mengejutkan mengingat perbedaan peringkat FIFA yang cukup jauh antara kedua tim. Pencapaian timnas Indonesia ini menambah deretan prestasi yang telah diraih, seperti berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23, Indonesia nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebelum kalah dari Guinea di play-off. Selain itu, timnas Indonesia juga mengalami lonjakan signifikan dalam peringkat FIFA, kini berada di posisi ke-125 dunia. Jeffrey D. Fischer, yang juga merupakan asisten pelatih back timnas Indonesia, Ms. Hilgers di Twente, memuji pencapaian tersebut. Semakin baik sekarang ada perkembangan dengan pemain-pemain keturunan yang datang, ungkap D. Fischer. Pelatih yang memiliki darah Sunda ini juga mengaku terkesan dengan penampilan timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi yang dianggapnya sangat menawan. Dia yakin peluang timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 sangat terbuka lebar. Pertandingan terakhir sangat bagus, mereka menang dan sekarang kesempatan tampil di Piala Dunia masih hidup, tambah D. Fischer. Dia juga mengungkapkan kegembiraannya melihat timnas Indonesia yang kini mulai mendapatkan perhatian dunia. Sangat seru kita lihat mereka adalah tim yang berkembang dan semakin berkembang. Juga banyak dipantau, katanya. Sebagai orang yang memiliki darah Indonesia, D. Fischer merasa sangat senang dengan perkembangan yang terjadi pada timnas Indonesia. Jadi yaitu sangat indah mereka bisa menjadi tim yang kuat, pungkasnya. Dengan semangat dan potensi yang dimiliki, D. Fischer percaya bahwa timnas Indonesia akan semakin mengukir prestasi di kancah internasional. Muda, menjanjikan, dan siap meledak, skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 menjadi ancaman baru dan patut disaksikan aksi-aksinya. Dengan skuad muda yang penuh talenta, timnas Indonesia siap memberikan kejutan di ASEAN Cup 2024. Pemain-pemain muda ini bukan hanya menjanjikan masa depan cerah, tetapi juga siap meledak di kompetisi ini. Dapatkah mereka membawa Indonesia meraih kesuksesan? Timnas Indonesia penuhi ASEAN Cup 2024 dengan pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengambil keputusan berani dengan menurunkan tim yang didominasi pemain muda di ajang ASEAN Cup 2024. Keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan, salah satunya karena keterbatasan pemain dari luar negeri yang sulit dilepas oleh klub mereka.
Hal ini terjadi karena ASEAN Cup 2024 tidak digelar pada jeda internasional FIFA, membuat pemain-pemain asing sulit untuk bergabung. Selain itu, Liga 1 yang menjadi liga utama penghasil pemain timnas Indonesia juga tidak diliburkan selama turnamen ini. Namun meski banyak pemain utama yang tidak bisa bergabung, Shin Tae-yong tetap memanggil pemain yang tampil di luar negeri. Ada 7 pemain yang awalnya dipanggil, yakni Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Namun 2 nama terakhir dicoret karena kendala dengan klub mereka, sehingga hanya 5 pemain yang akhirnya bergabung. Keunikan lainnya, Shin Tae-yong memilih untuk menurunkan pemain-pemain di bawah usia 22 tahun. Asnawi Mangkualam menjadi satu-satunya pemain yang berusia lebih dari 22 tahun, yakni 25 tahun. Pemain Port FC ini menjadi pemain senior di tim yang didominasi pemain muda. Rata-rata usia timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 adalah 20,9 tahun, menjadikannya sebagai tim dengan usia termuda di turnamen ini. Dibandingkan dengan negara-negara peserta lainnya, rata-rata usia timnas Indonesia jauh lebih muda. Laos dan Timor Leste menempati urutan kedua dan ketiga dengan rata-rata usia 23,1 tahun. Sementara itu, negara-negara besar di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia justru membawa pemain-pemain yang sudah berpengalaman dengan rata-rata usia yang lebih tua. Malaysia memiliki rata-rata usia 26,5 tahun, Thailand 26,6 tahun, dan Vietnam 27,1 tahun. Tim tertua di turnamen ini adalah Singapura dengan rata-rata usia 28,6 tahun. Dengan komposisi pemain muda yang dimiliki, timnas Indonesia akan menghadapi ASEAN Cup 2024 dengan semangat baru dan penuh harapan. Meskipun mereka berada di bawah tekanan untuk bersaing dengan tim-tim yang lebih berpengalaman. ASEAN Cup 2024 mantap selalu menunggu akan kecerdasan dan kecerdikan STY. Shin Tae-yong siapkan siasat khusus hadapi Myanmar yang turunkan tim senior. Rafael Struijk gabung hari ini. Menjelang pertandingan melawan Myanmar di ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong sudah menyiapkan strategi jitu untuk menghadapi tim yang akan menurunkan skuad senior. Sementara itu, Rafael Struijk akan bergabung dengan timnas Indonesia hari ini, menambah kekuatan di lini tengah. Apa yang akan terjadi dalam laga krusial ini? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku optimistis membawa skuad Garuda ke final ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana di Myanmar pada Jumat (6 Desember 2024) untuk persiapan laga persana melawan tuan rumah pada Senin besok. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan sangat mewaspadai Myanmar yang menurunkan skuad senior pada edisi ASEAN Cup 2024 ini. Tapi menurut Shin Tae-yong, persiapan yang matang jadi kunci agar Garuda bisa memenangi laga. Shin Tae-yong kembali menyatakan optimismenya membawa timnas Indonesia ke final. Karena kita akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kita, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari kitagaruda.id. Tetapi kami akan mempersiapkan tim dengan baik dengan latihan organisasi yang terstruktur. Kemungkinan besar kami punya peluang untuk mencapai final, tambahnya. Pada Sabtu ini, timnas Indonesia juga sudah menjalani latihan kedua. Manajer timnas Indonesia Sumarji dalam wawancara terpisah mengungkapkan kondisi para pemain dalam keadaan bugar tanpa satu orang pun yang cedera. Sosok yang juga anggota kepolisian itu juga mengonfirmasi Asnawi Mangkualam telah gabung.
Secara keseluruhan pemain kondisinya baik, tidak ada yang sakit dan cedera, kata manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Semua fresh bisa mengikuti sesi latihan baik di lapangan maupun ruang kelas. Asnawi sudah bergabung ikut latihan hari ini, tambahnya. Sementara itu pemain Brisbane Roar Rafael Struwich akan bergabung pada Minggu dalam kurung 8 Desember 2024. Kalau Rafael besok pagi dalam kurung Minggu hari ini jam 9 sesuai jadwal penerbangan, tambahnya. Latihan taktikal terus dilakukan Shin Tae-yong dengan semakin dekatnya mereka dengan hari H pertandingan lawan Myanmar. Saat sekarang ini Shin Tae-yong memberikan materi lebih secara taktikal karena mendekati game, kata Sumarji. Hari Sabtu Minggu taktikal sebelum laga dan Senin kita pertandingan lawan Myanmar. Kalau lapangan latihan kita juga harus memaklumi kalau di kita kan banyak lapangan cukup baik. Tapi ya kita menyesuaikanlah situasi di sini dalam kurung Myanmar. Kita harus bisa menerima itu semua, tambahnya. Tom Haye takjub dengan kekuatan Calvin Verdonk di Timnas Indonesia seperti punya 5 baterai. Tom Haye mengungkapkan kekagumannya terhadap Calvin Verdonk, pemain Timnas Indonesia yang seolah tak kenal lelah. Pernahkah Anda melihat seorang pemain yang mampu bermain dengan energi tak terbatas sepanjang pertandingan? Tom bahkan berpendapat Verdonk seperti memiliki 5 baterai dalam tubuhnya. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, Calvin Verdonk mendapat pujian dari Tom Haye. Pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, baru-baru ini memberikan pujian kepada rekan setimnya, Calvin Verdonk, atas penampilannya yang impresif di lapangan. Dalam kanal YouTube pribadinya The Haye Way, Tom mengundang Calvin sebagai bintang tamu dan berbagi kesan positifnya tentang back kiri NEC Lichtenbergen itu. Menurut Tom, di luar lapangan, Calvin adalah sosok yang santai dan penuh humor. Kami bahkan bercanda tentang dia yang terlihat seperti pria misterius, ujar Haye. Namun, hal tersebut jauh berbeda dengan sikap Calvin di dalam lapangan. Saat bermain, Verdonk menunjukkan penampilan yang sangat energik dan penuh semangat. Tom menggambarkan Calvin memiliki semangat yang tiada henti, seolah-olah ia memiliki 5 baterai dalam tubuhnya. Tom juga menyebutkan bahwa Calvin memiliki saklar yang terus menyala setiap saat. Ia terus berlari, berjuang, dan tampil agresif, terutama ketika bertugas mengawal sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Lucu sekali melihatnya beraksi, dia terus bergerak tanpa lelah, ujar Haye dengan kagum. Salah satu momen luar biasa yang diingat Tom Haye adalah saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Verdonk yang berposisi sebagai wingback kiri justru berlari jauh ke sisi kanan lapangan dalam sebuah serangan balik. Ia pun mengirimkan umpan matang yang diterima oleh Marcelino Ferdinand dan berbuah gol bagi Indonesia. Calvin sebagai bek kiri justru berlari ke posisi sayap kanan, memberikan assist yang penting untuk gol Marcelino, ujar Tom. Kecepatan dan semangatnya luar biasa, dia benar-benar memberikan energi yang berbeda saat pertandingan dimulai. Dengan karakter yang energik dan semangat juang yang tinggi, Calvin Verdonk semakin menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang tak kenal lelah di Timnas Indonesia. Para penggemar pun patut merasa bangga melihat penampilan luar biasa Verdonk yang terus berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Chance to be ruthless.
Dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia, Wonderkid PSM Makassar bertekad tampil maksimal di ASEAN Cup 2024. Kejutan datang dari Wonderkid PSM Makassar yang kini mendapatkan panggilan langsung ke Timnas Indonesia. Dengan peluang bermain di ASEAN Cup 2024, pemain muda ini siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bagaimana persiapannya menjelang kompetisi bergengsi tersebut? Victor Dethan, pemain muda PSM Makassar, siap tampil di ASEAN Cup 2024. Pemain muda berbakat PSM Makassar, Victor Dethan, merasa bersyukur dan bangga setelah dipanggil untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia dalam turnamen ASEAN Cup 2024. Pemanggilan ini merupakan debut pertama Victor ke tim nasional senior. Setelah sebelumnya ia mengikuti pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia sebagai persiapan untuk Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya dibatalkan. Meskipun usianya baru 20 tahun, Victor telah menunjukkan performa impresif bersama PSM Makassar yang menjadi alasan dirinya dipanggil oleh pelatih Sintayong. Pemain asal Kupang ini merasa senang dan bersemangat bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia di ajang bergengsi ini. Saya sangat senang bisa dipanggil ke Timnas Indonesia, meskipun yang dipanggil adalah U23, ungkap Victor. Saya sudah mulai bisa beradaptasi dengan latihan dan strategi dari Coach Shin. Doakan kami bisa sukses di turnamen ini, tambahnya. Sebagai pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer Timnas Indonesia, Victor merasa ada perbedaan signifikan antara level klub dan tim nasional. Ia mengakui bahwa latihan yang diberikan lebih berat dan intensif. Namun Victor terus berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan tantangan tersebut dan ia siap memberikan yang terbaik untuk tim. Latihannya lumayan berat, tetapi saya sudah bisa beradaptasi, ujarnya. Dari saya sendiri ingin mengikuti semua instruksi pelatih dan memberikan yang terbaik yang saya punya. Di ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia akan berada dalam grup yang cukup menantang bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga perdana Indonesia di turnamen ini akan menghadapi Myanmar pada 9 November 2024 yang akan digelar di Stadion Tuona, Rangoon. Victor Dethan dan rekan-rekannya akan berjuang keras untuk meraih sukses dan memberikan yang terbaik bagi bangsa di ajang ini. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Update Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Asnawi sudah gabung. Sintayong fokus strategi jelang lawan Myanmar. Tak lagi fokus pada latihan fisik. Timnas Indonesia semakin lengkap menjelang pertandingan di ASEAN Cup 2024 dengan Asnawi Mangkualam yang telah resmi bergabung. Kini Sintayong tak lagi fokus pada latihan fisik, melainkan lebih pada persiapan strategi untuk menghadapi Myanmar. Apa yang akan menjadi kejutan dari sang pelatih dalam laga penting ini? Persiapan Timnas Indonesia jelang laga perdana ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di grup B ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar pada Senin (9 Desember 2024) mendatang. Saat ini skuad Garuda sudah berada di Myanmar untuk mempersiapkan pertandingan pertama tersebut. Timnas Indonesia tiba di Yangon, Myanmar sejak Kamis (5 Desember 2024) dan langsung menggelar latihan. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, kondisi para pemain dalam keadaan baik, tanpa ada yang cedera atau sakit.
Secara keseluruhan pemain kondisinya baik, tidak ada yang sakit dan cedera. Semua fresh bisa mengikuti sesi latihan baik di lapangan maupun ruang kelas, ungkap Sumarji. Sebanyak 23 pemain dari 24 yang terdaftar di skuad final untuk ASEAN Cup 2024 sudah bergabung di Myanmar, termasuk Asnawi Mangkualam yang tiba pada Jumat (6 Desember 2024. Sementara itu, Rafael Struijk dijadwalkan tiba pada Minggu (8 Desember 2024 pagi. Asnawi sudah bergabung dan ikut latihan hari ini, kata Sumarji. Kalau Rafa besok pagi jam 9 sesuai jadwal penerbangan, tambahnya. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, kini memfokuskan latihan taktik menjelang pertandingan pertama di ASEAN Cup. Saat sekarang ini Shin Tae-yong memberikan materi lebih secara taktikal karena mendekati pertandingan, jelas Sumarji. Hari Sabtu dan Minggu lebih fokus pada taktik sebelum laga, dan Senin kita akan bertanding melawan Myanmar. Sumarji juga menyebutkan bahwa kondisi lapangan di Myanmar berbeda dengan di Indonesia, yang memiliki banyak lapangan berkualitas. Kita harus menyesuaikan dengan situasi di sini, (Myanmar). Kita harus bisa menerima itu semua, tambahnya. Dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia siap menghadapi Myanmar dan berharap dapat meraih hasil positif di pertandingan perdana mereka di ajang ASEAN Cup 2024. Media Vietnam sebut 5 pemain timnas Indonesia masih menakutkan di ASEAN Cup 2024. Media Vietnam memberikan pujian kepada 5 pemain timnas Indonesia, menyebut mereka sebagai ancaman serius di ASEAN Cup 2024. Meskipun ada banyak perubahan di tim, kekuatan Indonesia masih dianggap menakutkan. Siapa saja pemain yang dimaksud dan apa yang membuat mereka begitu ditakuti? Media Vietnam waspadai potensi ledakan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 meskipun timnas Indonesia tidak membawa materi terbaik di ajang ASEAN Cup 2024. Media Vietnam tetap mewaspadai potensi ledakan skuad muda Garuda. Pelatih Shin Tae-yong memang memilih untuk menurunkan tim yang mayoritas terdiri dari pemain di bawah usia 22 tahun dengan hanya 5 nama yang tampil di luar negeri. Dari kelima pemain tersebut, Asnawi Mangkualam adalah satu-satunya yang berusia di atas 22 tahun. Media Vietnam Tan Nghien tetap menganggap timnas Indonesia sebagai tim yang layak diwaspadai meski kekurangan pemain naturalisasi. Mereka menyebut timnas Indonesia tetap memiliki pemain-pemain yang pernah mengganggu sepak bola Vietnam di turnamen internasional sebelumnya. Timnas Indonesia memang kekurangan banyak pemain naturalisasi, tetapi mereka tetap menyimpan hantu-hantu yang pernah mendatangkan malapetaka bagi sepak bola Vietnam dalam beberapa turnamen internasional terakhir, tulis Tan Nghien. Beberapa pemain Indonesia yang disorot oleh media Vietnam antara lain Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, dan Marcelino Ferdinand. Pratama Arhan khususnya disebut sebagai raja lemparan ke dalam jarak jauh yang memanfaatkan keahliannya untuk mencetak gol ke gawang Vietnam dalam ajang SEA Games 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di antara mereka, Pratama Arhan menjadi musuh bebuyutan tim Vietnam, kata Tan Nghien. Keahliannya dalam melakukan lemparan ke dalam yang sangat kuat menjadi senjata yang bisa memanfaatkan peluang mencetak gol. Asnawi Mangkualam juga menjadi sorotan, terutama karena aksinya yang menjadi pahlawan kemenangan Indonesia atas Vietnam dengan gol tunggal pada fase grup Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam menjadi pencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas tim Vietnam, tambah Tan Nghien.
Sementara itu, Rafael Struijk diwaspadai sebagai kreator penalti yang membawa kemenangan Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023 setelah dijatuhkan di kotak penalti oleh bek Vietnam. Selain itu, Tan Nghien juga menyebut dua nama lain yang jadi kunci kemenangan Indonesia atas Vietnam di semifinal SEA Games 2023, yakni Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Ferrari mencetak gol kedua dalam kemenangan 3-2, memanfaatkan kemelut lemparan ke dalam arhan, sedangkan Marcelino Ferdinand menjadi sosok sentral di lini tengah timnas Indonesia. Terlebih Marcelino yang tampil cemerlang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan memborong semua gol Indonesia atas Arab Saudi membuat media Vietnam semakin waspada. Dengan potensi besar yang dimiliki para pemain muda ini, timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong patut diperhitungkan meski tidak membawa skuad terbaiknya di ASEAN Cup 2024. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Fans Malaysia sindir halus timnas Indonesia tanpa trofi, apalagi tim Garuda tampil sederhana di Piala AFF. Fans Malaysia kembali berulah dengan sindiran pedas untuk timnas Indonesia yang dianggap masih kosong trofi. Namun timnas Indonesia tampil sederhana di Piala AFF 2024 menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipandang remeh. Bagaimana respons Indonesia menghadapi sindiran ini? Jelang Piala AFF 2024, fans Malaysia sindir timnas Indonesia yang belum pernah juara menjelang bergulirnya Piala AFF 2024. Persaingan antar negara di Asia Tenggara semakin memanas. Salah satunya adalah sindiran dari fans Malaysia kepada timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala AFF 2024 pada Senin dalam kurung 9 Desember 2024 mendatang. Tergabung di grup B, skuad Garuda akan bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos untuk meraih tiket ke babak knockout. Menariknya, jelang turnamen ini pelatih Shin Tae-yong membuat kejutan dengan tidak memanggil para pemain diaspora yang sebelumnya menjadi andalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain untuk meremajakan skuad, keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa Piala AFF 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga Shin kesulitan mendapatkan izin dari klub-klub Eropa untuk memanggil pemain-pemain top mereka. Sebagai gantinya, timnas Indonesia kali ini lebih banyak diisi oleh pemain muda dari kompetisi lokal serta beberapa diaspora yang sudah mendapat izin tampil dari klubnya. Namun meski timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk turnamen, media sosial menjadi ajang pesuar antar fans, termasuk sindiran yang dilontarkan oleh fans Malaysia. Meskipun tidak berada dalam grup yang sama, fans Harimau Malaya menyindir timnas Indonesia lewat postingan di akun X dalam kurung @onovootbalem. Dalam postingan tersebut terlihat sindiran yang menyebut timnas Indonesia sederhana tetapi tidak bisa menjuarai Piala AFF disertai dengan foto Malaysia yang telah meraih 1 gelar juara Piala AFF. Sebagai informasi, timnas Indonesia memang belum pernah meraih gelar juara Piala AFF sejak pertama kali ikut serta pada 1996. Prestasi terbaik mereka di ajang ini adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Sindiran tersebut langsung memicu reaksi beragam dari netizen, terutama para penggemar timnas Indonesia. Banyak di antaranya yang justru berbalik menyindir Malaysia yang hingga kini belum pernah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, beberapa fans timnas Indonesia juga mengingatkan tentang peringkat FIFA Malaysia yang kini berada di bawah Indonesia.
Di sisi lain, Malaysia yang tergabung di grup A akan menghadapi Kamboja, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Laga perdana mereka akan digelar pada Minggu dalam kurung 8 Desember 2024 melawan Kamboja di Phnom Penh Olympic Stadium. Dengan segala sindiran ini, persaingan di Piala AFF 2024 semakin terasa sengit dan menjadi pertarungan tak hanya di lapangan, tetapi juga di dunia maya.